Aku adalah istri sah yang dibeli dengan janji, lalu dikhianati dengan diam-diam. 5 tahun aku percaya, ternyata dia sibuk membiayai wanita lain dengan uang yang aku kumpulkan. Tapi yang mereka tidak tahu, aku bukan perempuan yang menangis di pojok. Aku adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk menghantam balik. Alia dan Raka telah menikah selama 5 tahun. Selama itu, rumah tangga mereka tampak seperti potret kebahagiaan yang sempurna, setidaknya di mata orang luar. Keduanya hidup harmonis, hampir tanpa pertengkaran yang berarti. Mereka saling memahami, saling mendukung, dan berbagi mimpi yang sama tentang masa depan. Secara materi, mereka tergolong sangat mapan. Raka menjalankan bisnis properti warisan keluarganya yang terus berkembang. Sementara Alia memilih fokus mengurus rumah dan membesarkan putri kecil mereka, Nara, yang kini berusia 3 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah besar bergaya minimalis modern di pinggiran kota, lengkap dengan taman luas dan kolam renang pribadi. Di garasi, terparkir 2 mobil mewah, 1 SUV keluaran terbaru milik Raka, dan 1 sedan elegan pilihan Alia. Kebahagiaan mereka sering membuat iri banyak orang. Teman-teman mereka menyebut mereka sebagai pasangan ideal. Pasangan yang tampaknya tidak pernah kehabisan cinta maupun senyuman. Alia pun percaya akan hal itu, hingga beberapa bulan terakhir. Perlahan tapi pasti, ada yang berubah dari sikap Raka. Perubahan kecil yang awalnya nyaris tak terlihat, tapi semakin hari semakin terasa nyata bagi Alia. Suaminya yang dulu hangat dan penuh perhatian kini sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga mulai berkurang. Bahkan saat di rumah pun, Raka lebih sering terpaku pada layar ponselnya, terlihat sibuk dengan pesan-pesan yang tak pernah ditunjukkan kepada Alia. Alia mencoba menepis kecurigaan dalam hatinya. Ia terus meyakinkan diri bahwa Raka hanya sedang lelah, bahwa tekanan pekerjaan bisa membuat siapapun berubah untuk sementara waktu. Tapi nalurinya sebagai istri tak bisa dibohongi. Ada jarak yang tumbuh di antara mereka, jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Tatapan Raka kini terasa lebih dingin. Sentuhan dan pelukan yang dulu terasa hangat kini mulai jarang ia dapatkan. Bahkan, senyuman Raka kini terasa hambar, seperti topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan sesuatu. Rasa cemas mulai menggerogoti hati Alia. Ia bukan tipe wanita yang mudah berpikiran buruk, tapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raka. Dan di dalam diam, ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan mereka masih sekuat dulu? Atau semuanya hanya tinggal kenangan dari cinta yang mulai pudar? Hari-hari berlalu dengan perasaan ganjil yang terus menghantui Alia. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha mengisi waktunya dengan rutinitas rumah tangga, bermain dengan Nara, dan sesekali menyibukkan diri dengan kegiatan komunitas ibu-ibu di komplek perumahan mereka. Namun, tetap saja, perubahan sikap Raka terus membayanginya seperti awan kelabu di langit cerah. Raka semakin sering pulang malam. Jika dulu ia selalu mengabari Alia ketika ada lembur, kini suaminya hanya mengirim pesan singkat, bahkan kadang tidak sama sekali. Saat ditanya, Raka hanya menjawab singkat, "Suntuk di kantor. Tadi bareng anak-anak, karaoke sebentar." Lalu diam. Tanpa senyum. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Alia mengangguk meski dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba memahami. Barangkali Raka memang sedang jenuh. Siapapun bisa lelah dengan rutinitas kerja yang padat. Lagi pula, Raka adalah tipe pria yang sangat bertanggung jawab, dan selama 5 tahun pernikahan mereka, ia tidak pernah sekalipun membuat Alia meragukan kesetiaannya. Maka Alia memilih percaya. Ia tidak ingin menjadi istri yang cerewet, apalagi menuduh tanpa bukti. Ia yakin, dengan waktu dan kesabaran, semua akan kembali seperti semula. Tapi seiring waktu, perubahan itu makin terasa nyata. Saat berada di rumah, Raka nyaris tidak pernah terlibat dalam percakapan yang hangat. Ia lebih banyak duduk di sofa, memegang ponsel, matanya terpaku pada layar, entah sedang membuka media sosial, membaca pesan, atau mungkin hanya berpura-pura sibuk untuk menghindari interaksi. Bahkan ketika Nara berlari kecil menghampirinya sambil membawa buku cerita, Raka hanya menatap sekilas dan berkata, "Nanti ya, ayah capek." Alia merasa hatinya mencelos setiap kali melihat adegan-adegan itu. Dulu, Raka adalah sosok ayah yang sangat dekat dengan Nara, suka menggendongnya keliling rumah, bercerita sebelum tidur,
atau hanya sekadar duduk berdua sambil menggambar. Kini, semua itu terasa seperti bagian dari masa lalu yang jauh. Ada malam-malam saat Alia terjaga di tempat tidur, sementara tempat di sebelahnya kosong. Raka belum pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Masih di luar. Jangan tungguin." Alia tak tahu apakah ia harus khawatir atau hanya pasrah. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya fase sementara? Atau awal dari keretakan yang selama ini ia takutkan? Meski begitu, Alia terus berusaha menanamkan pengertian dalam dirinya. Ia tidak ingin berprasangka buruk. Ia mencoba mencari pembenaran bahwa mungkin memang ada tekanan besar di kantor yang tak diceritakan Raka. Ia tahu, tidak semua laki-laki pandai mengekspresikan perasaannya. Dan Raka bukan tipe yang mudah terbuka soal masalah. Namun, semakin Alia mencoba memaklumi, semakin besar rasa kosong yang ia rasakan di dalam rumah yang selama ini dianggap sebagai surga kecil mereka. Kehangatan itu memudar. Percakapan yang dulu selalu penuh canda kini berubah menjadi formalitas. Sentuhan kasih sayang kini digantikan jarak yang dingin. Dan malam itu, ketika Raka kembali pulang hampir pukul 2 pagi, dengan aroma parfum asing yang samar menempel di bajunya, Alia hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia tidak bertanya, tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kamu capek, ya? Mau aku siapkan air hangat?" Raka mengangguk tanpa menatapnya, lalu berlalu menuju kamar mandi. Di balik senyumnya, hati Alia mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedang mencintai seseorang yang perlahan menjauh, tanpa tahu bagaimana cara memanggilnya kembali. Pagi itu tampak seperti pagi biasa. Matahari menerobos masuk dari sela tirai putih di ruang tamu, menyinari lantai marmer yang berkilau. Nara bermain dengan boneka-bonekanya di sudut ruangan, sementara Alia duduk di meja makan dengan secangkir teh yang mulai mendingin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Perasaannya gelisah sejak semalam, perasaan yang semakin kuat ketika tanpa sengaja ia melihat tumpukan surat dan amplop yang baru saja diambil dari kotak pos. Di antara tagihan listrik dan brosur iklan, ada satu amplop yang mencuri perhatiannya, amplop berlogo bank tempat kartu kredit Raka diterbitkan. Biasanya, semua urusan finansial Raka ia percayakan pada Alia. Mereka memiliki akses bersama, karena sejak awal pernikahan, mereka sepakat untuk saling terbuka dalam hal keuangan. Tapi akhir-akhir ini, Alia merasa semakin dijauhkan dari urusan itu. Dengan jari yang agak gemetar, Alia membuka amplop tersebut dan mulai membaca rincian tagihan. Semakin ia membaca, matanya membesar. Jantungnya berdetak cepat. Pembelian tas seharga 38 juta di butik ternama. Pembayaran perhiasan berlian senilai 27 juta di toko perhiasan di mall elit. Makan malam mewah di restoran bintang 5, 2 orang, dengan total hampir 5 juta. Transaksi hotel yang mencurigakan pada akhir pekan lalu. Alia mematung. Ia tidak pernah membeli tas atau perhiasan semahal itu. Ia tahu pasti Raka tidak pernah memberikannya, tidak dalam beberapa bulan terakhir. Lalu siapa? Tangannya bergetar saat ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan akun bersama mereka. Matanya kembali menyusuri angka demi angka, saldo demi saldo. Dana tabungan yang dulu cukup besar, kini mulai menyusut. Beberapa penarikan tunai dalam jumlah besar dilakukan dalam sebulan terakhir. Anehnya, semuanya dilakukan oleh Raka, dan tidak ada satupun yang ia bicarakan dengan Alia. Pikiran Alia kacau. Jantungnya terasa dicekik oleh rasa curiga dan panik yang mulai memuncak. Ia mencoba mengingat kembali hari-hari sebelumnya, perubahan sikap Raka, keterlambatannya pulang, kebiasaannya yang tiba-tiba berubah, dan kini, tagihan mencurigakan ini. Semuanya mulai tampak seperti potongan puzzle yang berserakan, tapi perlahan menyusun satu gambaran besar yang menakutkan. "Apa aku terlalu naif selama ini?" bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Ia memandangi layar ponsel yang kini menampilkan saldo rekening mereka yang terus menipis. Rasa percaya yang dulu ia bangun bersama Raka selama 5 tahun pernikahan, kini mulai terkikis. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin Raka sedang mempersiapkan kejutan? Mungkin untuk ulang tahunku bulan depan, pikirnya. Tapi logika itu runtuh seketika.
Raka bukan tipe pria yang menyukai kejutan besar dan glamor. Ia tidak pernah membelikan Alia hadiah mahal tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Dan bahkan jika iya, kenapa ada transaksi hotel? Kenapa ada makan malam untuk 2 orang? Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam dalam benaknya. Alia berdiri dari kursinya, berjalan ke kamar, dan membuka laci lemari tempat Raka biasa menyimpan dokumen pribadi. Ia membuka map demi map, mencari sesuatu, apapun, yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Hanya dokumen lama, kwitansi kendaraan, dan catatan bisnis yang tidak terlalu penting. Pikirannya kini dipenuhi berbagai kemungkinan terburuk. Perselingkuhan, pengkhianatan, gaya hidup rahasia yang selama ini disembunyikan. Ia mengambil ponselnya dan mulai menggulir media sosial Raka. Di permukaan, semuanya terlihat normal. Foto keluarga mereka masih terpajang rapi. Tidak ada unggahan aneh. Tapi saat ia membuka daftar following Raka di Instagram, ia menemukan beberapa nama perempuan yang asing baginya. Beberapa bahkan dengan akun yang diprivat, profil glamor, dan bio yang ambigu. Salah satunya menggunakan foto sedang memegang tas yang mirip sekali dengan tas yang tertera dalam tagihan. Dunia Alia seakan runtuh perlahan. Matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Tapi ia tidak menangis. Belum. Ada sesuatu yang menahannya, campuran marah, kecewa, dan bingung yang membuatnya justru menjadi lebih tenang. Terlalu tenang. Seperti ketenangan sebelum badai. Hari itu, Alia tidak berkata apa-apa pada Raka saat suaminya pulang. Raka masuk rumah sekitar pukul 9 malam, mencium Nara sekilas, lalu langsung masuk kamar mandi. Alia memperhatikan suaminya dengan tatapan berbeda kali ini. Bukan tatapan cinta atau rindu, melainkan tatapan penuh tanya. "Apa kamu makan di luar lagi hari ini?" tanya Alia pelan. Raka hanya mengangguk sambil melepas sepatu. "Iya, sama anak-anak kantor. Ada klien juga tadi." Alia hanya mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Tidak ingin konfrontasi. Belum sekarang. Ia tahu, untuk menghadapi ini, ia butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa disangkal dengan alasan klasik atau kebohongan spontan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring dalam gelap, menatap langit-langit kamar, sementara Raka tertidur membelakanginya. Di sisi ranjang yang lain, ponsel Raka tergeletak. Dulu, Alia tak pernah tergoda untuk membukanya. Tapi malam itu, dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa percaya. Dan saat ia melihat isi pesan-pesan dalam aplikasi yang bahkan tidak pernah ia sangka Raka gunakan, pesan dengan kata-kata manis, foto-foto selfie seorang wanita yang bukan dirinya, ajakan bertemu, hingga percakapan intim yang tak sanggup lagi dibaca dengan utuh, hati Alia runtuh sepenuhnya. Air matanya akhirnya jatuh, diam-diam, tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar, orang yang selama ini ia percayai sepenuhnya, telah berubah menjadi seseorang yang asing. Seseorang yang menyembunyikan kehidupan lain di balik topeng suami, dan ayah yang selama ini ia banggakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tahu, ia tidak bisa memaklumi lagi. Alia duduk di pojok kamar dengan laptop di pangkuannya. Waktu menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya diterangi cahaya layar yang menyorot wajahnya yang murung dan lelah. Di sebelahnya, Raka tertidur pulas, seakan tidak menyadari badai yang perlahan menggulung rumah tangga mereka. Sudah 2 malam Alia tidak tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, bayangan pesan-pesan mesra dari ponsel Raka muncul kembali. Nama wanita itu, foto-foto selfie, dan emotikon hati yang seolah mengejeknya. Tapi malam ini, Alia memutuskan untuk tidak hanya menangis dalam diam. Ia harus tahu siapa wanita itu. Dengan telaten dan penuh kehati-hatian, Alia menyelidiki akun-akun media sosial yang terhubung dengan nama-nama yang ditemukan di ponsel Raka. Beberapa akun bersifat privat, tapi ada satu yang terbuka, aktif, dan mencolok. Nama pengguna Nadia Felin. Foto profilnya menampilkan seorang wanita muda, sekitar akhir 20-an, berwajah cantik dengan dandanan yang sempurna. Ia terlihat percaya diri dan glamor, seolah-olah dunia memujanya. Dalam setiap unggahan,
Nadia selalu tampil dengan barang-barang branded, tas Louis Vuitton, sepatu Louboutin, dan kacamata hitam Chanel yang harganya bisa setara dengan 1 bulan gaji manajer di kantor biasa. Alia menggulir timeline akun itu dengan perasaan campur aduk. Banyak unggahan yang tampak janggal jika dilihat dari perspektif seorang istri yang sedang mengendus perselingkuhan. Foto makan malam romantis di restoran mewah. Caption, "Dinner time with my fave person. Can't get enough of Nick's like this 2 hati gelas anggur blessed leaf." Selfie di dalam mobil sport putih yang tak asing. Caption, "My kind of Ride," wajah tersenyum dengan mata bentuk hati neutral spoiled leaf. Tas branded yang, Alia yakin, identik dengan yang tercatat di tagihan kartu kredit Raka. Caption, "She's finally min tanda ciuman taheks love. Hati berkilau." Setiap foto seperti luka yang ditorehkan satu persatu ke dalam hati Alia. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kemewahan yang dipamerkan Nadia, melainkan kenyataan bahwa semua itu berasal dari suaminya. Dari uang mereka. Dari tabungan yang selama ini dikumpulkan bersama untuk masa depan Nara. Alia menutup laptopnya perlahan. Nafasnya berat, seperti sedang memikul beban yang tak kasat mata. Ia berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, dan berdiri menatap kegelapan di luar jendela. Matanya sembab, tapi kali ini ia tidak menangis. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, rasa marah, terluka, dan harga diri yang terinjak-injak. Ia tidak bisa diam lebih lama. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya Nadia. Ia tidak mengatakan apapun pada Raka. Ia bersikap seperti biasa, membuat sarapan, menyiapkan pakaian kerja, dan mencium pipi Raka sebelum pria itu melangkah keluar rumah. Tapi dalam hatinya, Alia menyusun rencana. Ia mulai dengan mencari tahu lokasi tempat kerja Nadia dari salah satu postingannya yang menampilkan logo coworking space bergengsi di Jakarta. Dengan sedikit pencarian di internet, ia menemukan lokasi tempat itu. Lalu, dengan mengenakan masker dan pakaian yang tidak mencolok, Alia datang ke sana pada hari Rabu pagi. Ia duduk di kafe kecil di seberang gedung, mengamati siapa saja yang masuk dan keluar. Sekitar pukul 11 siang, Nadia muncul. Ia mengenakan gaun krem selutut, sepatu hak tinggi, dan membawa tas yang tas itu. Tas yang sama persis dengan yang dibeli Raka di butik mahal bulan lalu. Alia menahan napas saat melihat wanita itu. Cantik. Ya. Anggun. Juga ya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan. Langkah percaya diri, ekspresi puas, yang membuat Alia merasa seolah sedang menonton aktris dalam film, bukan manusia nyata. Selama hampir 1 jam, Alia hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Nadia berbicara dengan staf resepsionis, tertawa dengan temannya, lalu kembali duduk sambil membuka laptop. Dunia Nadia tampak sempurna. Tapi Alia tahu, semua itu dibangun di atas kebohongan. Malam itu, Alia kembali membuka akun Nadia. Kali ini ia membaca komentar-komentar pengikutnya. Keren banget. Kak, tasnya asli gak tuh? Pacarnya sultan banget sih. Duh iri. Relationship goals. Dia kerja apa sih? Bisa semewah itu? Dan komentar Nadia selalu konsisten. Tertawa, emoji rahasia, atau, kerja keras dong, jangan cuma rebahan. Alia ingin tertawa miris. Kerja keras? Yang bekerja keras itu dirinya dan Raka, dulu. Yang berjuang bersama sejak awal, yang menabung demi rumah impian, demi pendidikan anak, demi masa depan. Tapi sekarang, semua jeripaya itu dihamburkan untuk memenuhi gaya hidup seorang perempuan yang tak tahu malu, yang pamer seolah-olah semua itu hasil keringatnya sendiri. Malam itu, Alia kembali tidur dalam diam. Tapi pikirannya semakin tajam, dan hatinya semakin kokoh. Ia tahu, waktunya bersikap akan segera datang. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai menyusun dokumen. Ia mencetak bukti tagihan kartu kredit, tangkapan layar akun media sosial Nadia, dan mencatat semua transaksi mencurigakan yang tidak ia ketahui. Ia bahkan mencatat tanggal-tanggal ketika Raka mengaku lembur atau karaoke, lalu mencocokkannya dengan unggahan Nadia yang seringkali diposting di jam dan hari yang sama. Potongan-potongan bukti itu semakin kuat. Terlalu kuat untuk diabaikan. Hingga pada suatu sore, saat Raka pulang lebih awal, wajahnya ceria seperti biasa, Alia menyambutnya dengan senyum tenang. Mereka makan malam bersama,
Nara sudah tidur lebih dulu karena kecapean bermain seharian. Saat meja makan sudah bersih, dan hanya tersisa teh hangat di antara mereka, Alia membuka suaranya. "Raka," katanya pelan tapi jelas. "Aku mau tanya sesuatu." Raka menoleh sambil mengunyah sisa buah. "Apa? Apa kamu kenal seseorang bernama Nadia Felin?" Suasana seketika hening. Alia menatap suaminya dalam-dalam. Wajah Raka berubah. Sorot matanya menegang. Tangannya berhenti di udara, seolah waktu membeku di detik itu juga. "Siapa?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Tapi Alia sudah tahu. Itu suara gugup. "Jangan bohong, Ra. Aku udah tahu semuanya. Aku tahu soal tas itu, soal perhiasan, soal restoran, bahkan hotel. Aku juga tahu dari mana semua uang itu berasal. Tabungan kita, Ra. Uang kita. Uang untuk masa depan Nara." Raka masih diam. Napasnya berat. Wajahnya kini tampak lebih pucat, dan peluh mulai menggenang di pelipis. "Alia, aku bisa jelasin," katanya lirih. "Tidak perlu. Aku gak butuh penjelasan lagi," potong Alia tegas. Suaranya tak meninggi, tapi tajam dan menusuk. "Aku cuma mau tahu satu hal. Sejak kapan kamu memperlakukan perempuan lain lebih berharga daripada istrimu sendiri?" Raka tertunduk. Tak ada pembelaan. Tak ada kebohongan baru. Hanya diam. Dan malam itu, Alia tahu, ia sudah tidak lagi menjadi istri yang dicintai. Ia hanya menjadi rumah yang ditinggalkan, demi wanita lain yang dijadikan tempat bersenang-senang. Beberapa hari setelah konfrontasi dingin di meja makan itu, suasana rumah kembali tampak tenang di permukaan. Raka mulai bersikap lebih manis. Lebih sering pulang tepat waktu, lebih perhatian pada Nara, bahkan mencoba mendekati Alia lagi seolah ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagi Alia, semua itu sudah telat. Ia tahu manisnya Raka kini hanyalah lapisan gula yang menutupi kebusukan. Ia tidak akan tertipu lagi. Alia diam. Tapi bukan karena memaafkan. Ia diam karena sedang menyusun rencana. Diam-diam, Alia membeli sebuah ponsel baru dan membuat akun media sosial palsu dengan nama Karina Halim, profil lengkap dengan foto dari stok internet yang ia edit agar tampak seperti wanita mapan, elegan, dan glamor. Dalam bionya, ia menulis, "Entrepreneur, investor, passionate in beauty lifestyle business." Ia mulai mengikuti akun Nadia dengan akun barunya itu, meninggalkan beberapa komentar positif di postingan yang terlihat strategis. Tas mahal, foto di hotel, video promosi gaya hidup mewah. Tidak butuh waktu lama, Nadia mulai merespons. DM masuk. "Hai Kak Karina, thank you for like-nya memberikan ciuman, Kak suka konten aku ya? Hihi." Senyum licik muncul di wajah Alia saat membaca pesan itu. Perempuan itu bahkan tidak curiga sedikit pun. Gadis ini terlalu haus akan pengakuan, pikir Alia. Ia membalas dengan nada ramah dan akrab. "Hai Nat, kamu tampilannya keren banget. Aku lagi cari talent influencer untuk bantu naikin brandku. Mungkin kita bisa ngobrol. Bisa sharing by WhatsApp." Dan begitu, permainan dimulai. Dalam waktu seminggu, hubungan Karina dan Nadia berkembang cepat. Alia menyamar sebagai calon investor yang sedang mencari wajah baru untuk sebuah brand skincare eksklusif. Ia berbicara dengan bahasa bisnis, menyusun proposal fiktif, bahkan membuat website palsu yang tampak profesional, cukup untuk meyakinkan seorang gadis yang terbiasa hidup dari tampilan luar. Nadia tergiur. Pertemuan pertama pun dijadwalkan di sebuah lounge hotel mewah, tempat yang biasanya dijadikan Raka dan Nadia untuk kencan rahasia. Ironi yang membuat Alia tertawa kecil dalam hati. Kali ini, ia yang akan memegang kendali. Alia tidak datang sebagai dirinya sendiri. Ia menyewa jasa seorang aktris freelance untuk berperan sebagai Karina. Alia sendiri duduk jauh di sudut lounge, dengan kacamata hitam dan masker, mengamati segalanya sambil merekam. Dalam pertemuan itu, Karina menyodorkan kerjasama, menanyakan sumber pendanaan Nadia, gaya hidupnya, dan siapa yang mendanainya. Dengan mulut ringan dan senyum lebar, Nadia mulai bercerita. "Aku tuh dulu kerja kantoran, Kak, tapi sejak kenal partner aku sekarang, hidup aku berubah. Dia tuh kayak sponsor hidup aku. Hehe. Bukan sugar daddy juga sih,
lebih kayak soulmate yang ngerti cara bahagiain cewek. Dia kerja di kantor besar, tapi aku gak bisa sebut namanya ya. Dia tuh udah nikah, jadi harus hati-hati. Hei. Alia mendengarkan dengan rahang mengatup. Di tangannya, rekaman terus berjalan. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadia adalah bukti. Bukti pengakuan. Bukti penghancuran rumah tangga. Bukti pengkhianatan. Tapi ya, Kak, dia tuh royal banget. Aku dikasih apartemen, tas-tas ini, bahkan aku mau buka bisnis beneran nanti dibayarin. Pokoknya, aku tinggal fokus branding diri aku aja. Alia tak percaya telinganya. Apartemen? Itu tak pernah muncul di laporan keuangan rumah mereka. Entah tabungan mana lagi yang sudah disedot oleh Raka untuk menafkahi dua dunia. Sore itu, Alia pulang ke rumah dengan wajah datar. Tapi di dalam hatinya, bara itu sudah berubah jadi api. Minggu berikutnya, Alia menyiapkan dokumen baru. Kali ini bukan hanya print out tagihan kartu kredit atau tangkapan layar media sosial. Ia mengompilasi hasil rekaman pembicaraan Nadia, dokumentasi transaksi ke rekening pribadi yang tidak terdaftar atas nama Alia, dan bukti pengalihan aset yang ternyata atas nama Envelin, tercantum sebagai penerima pembayaran DP sebuah unit apartemen di daerah SCBD. Tidak cukup dengan itu, Alia menyewa jasa detektif swasta untuk menyelidiki lebih jauh soal apartemen itu. Dalam waktu 3 hari, ia mendapat laporan lengkap. Foto Raka memasuki apartemen tersebut lebih dari 5 kali dalam 2 minggu, ditemani oleh wanita yang jelas-jelas adalah Nadia. Bahkan terdapat bukti CCTV dan catatan parkir kendaraan. Dengan semua bukti itu, Alia kini punya kekuatan penuh. Namun, ia tidak langsung menyerang. Ia ingin membuat Raka merasa aman dulu, agar pukulannya terasa lebih telak. Ia kembali bersikap tenang di rumah, sesekali bersikap hangat, bahkan bertanya bagaimana kondisi kantor. Ia membuat Raka percaya bahwa badai telah berlalu. Dan benar saja, Raka mulai terlihat tenang. Senyumnya kembali, bahkan sempat bercanda dengan Alia seperti dulu. Ia tak sadar bahwa istrinya kini adalah perempuan yang sangat berbeda. Seorang istri yang telah menjelma menjadi algojo. Pada malam minggu ketiga sejak penyelidikan itu dimulai, Alia mengundang Raka untuk makan malam spesial di rumah. Ia menyiapkan makanan kesukaan Raka, menyalakan lilin-lilin kecil, dan memutar lagu instrumental romantis. Raka senang, bahkan memuji Alia yang katanya, kembali seperti dulu. Tapi saat mereka selesai makan, Alia berdiri dan berkata, "Ada yang aku mau tunjukkan malam ini." Ia mengambil sebuah amplop besar dari lemari, lalu menyerahkannya ke pangkuan Raka. Dengan alis mengernyit, Raka membukanya perlahan. Satu persatu kertas itu keluar. Foto dirinya bersama Nadia, tangkapan layar percakapan, tagihan-tagihan, bukti transfer ke rekening Nadia, dan rekaman transkrip pembicaraan sang selingkuhan. Raka memucat. Tangannya bergetar. Ia membuka mulut, tapi tak satu pun kata keluar. "Kamu gak perlu bohong lagi," ucap Alia tenang. "Aku tahu semuanya. Dari mana? Sejak kapan? Dengan siapa? Bahkan bagaimana kamu membiayai semuanya. Aku tahu kamu beli apartemen atas nama dia. Aku tahu kamu pakai uang tabungan keluarga kita buat semua ini." Raka mengusap wajahnya, panik. "Alia, aku juga tahu kamu masih tidur dengannya sampai minggu lalu. Jadi, jangan bilang kamu menyesal. Yang kamu sesali cuma karena sekarang kamu ketahuan." Raka duduk membisu. Nafasnya tak teratur. Kepalanya menunduk seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Alia melanjutkan dengan dingin, "Aku belum laporkan ini ke HR kantor kamu. Tapi aku bisa. Aku juga belum bicara ke orang tuamu. Tapi aku akan, jika kamu tidak menuruti syaratku." "Syarat apa?" Alia menatap lurus ke mata Raka. "Kamu akan mengembalikan semua uang itu. Termasuk menjual kembali apartemen, atau aku yang akan bawa semua bukti ini ke pengadilan. Aku akan gugat cerai dengan harta gono gini. Dan jika kamu melawan, aku pastikan kamu kehilangan pekerjaan, reputasi, dan anakmu." Raka hanya bisa menunduk. Dan di balik senyum dinginnya, Alia tahu, ia telah menang dalam babak pertama. Pagi itu, Alia duduk di beranda rumah sambil menyeruput kopi hangat. Matanya menatap tajam ke arah layar ponsel di tangannya. Bukan untuk sekadar scroll sosial media,
melainkan untuk membaca ulang pesan-pesan Nadia yang selama beberapa minggu terakhir terus berdatangan ke akun Karina Halim. Dari awal, hubungan mereka tumbuh dengan cepat. Bagi Nadia, Karina bukan hanya sekadar calon investor, tapi juga mentor gaya hidup, tempat ia bisa memamerkan apapun yang ia anggap sebagai kesuksesan. Setiap obrolan yang awalnya terkesan bisnis perlahan berubah menjadi percakapan personal. Nadia semakin terbuka, semakin lengah, dan Alia semakin tahu siapa sebenarnya wanita itu. Puncaknya terjadi saat Nadia mengirim pesan panjang suatu malam. "Kak Karina, sorry ya tadi telat bales. Aku lagi ke villa di puncak, penat banget di Jakarta. Enaknya punya properti sendiri tuh ya bisa kabur kalau suntuk. Tapi Kak, villa aku tuh pemandangannya gila sih, harus banget kesana next time." Alia membekukan jarinya di layar. "Villa? Villa yang mana?" Satu-satunya properti di puncak yang dimiliki Raka dan Alia adalah tempat peristirahatan keluarga, dibeli 2 tahun lalu, atas nama mereka berdua. Nadia tak tahu, Alia menyimpan semua dokumen properti, dan ia hafal alamatnya. Ia mengetik balasan pelan-pelan. "Wow, kamu punya villa juga? Kamu keren banget. Nat, mobil kamu masih yang Range Rover putih itu, kan? Atau udah ganti?" Beberapa menit kemudian, Nadia membalas dengan emoji senyum bangga. "Masih dong Kak. Itu udah aku pakai setahun terakhir. Tapi doain ya, aku mau ambil Bentley akhir tahun." Katanya sih kalau brandingku makin naik, si dia bakal kasih kejutan. Mobil itu, mobil yang sama yang dicicil oleh Raka, masih atas nama perusahaan mereka. Alia mulai menyusun daftar. Satu demi satu, semua klaim Nadia ternyata milik orang lain. Lebih tepatnya, milik dirinya. Dalam obrolan berikutnya, Nadia mengaku punya saham di 3 perusahaan startup. Ia bahkan menyebut salah satunya, PT Ferratech. Alia hampir tertawa saat membaca nama itu. Ferratech adalah startup yang Alia dan Raka investasikan tahun lalu. Sahamnya hanya dimiliki oleh mereka berdua dan 1 rekan bisnis. Tidak ada nama Nadia dalam daftar pemegang saham. Tapi di mata publik, Nadia tampil sebagai wanita muda sukses. Dengan mulut manis, ia memoles kehidupannya seolah-olah semuanya adalah hasil kerja keras dan kecerdasan. Padahal, semua hanya pinjaman dari seorang pria yang rela mengorbankan keluarganya sendiri. Demi menyempurnakan rencananya, Alia mengatur pertemuan kedua Karina dan Nadia. Kali ini, mereka bertemu di sebuah restoran privat dengan ruang VIP, tempat yang eksklusif dan jauh dari sorotan publik. Sekali lagi, Alia mengutus aktris yang sama untuk memerankan dirinya sebagai Karina, lengkap dengan dandanan mewah dan gestur elegan. Alia, seperti biasa, duduk di meja terpisah dengan pandangan tajam dari balik cermin 2 arah yang ia pasang secara khusus di ruangan itu, melalui kerjasama dengan manajer restoran yang sudah ia bayar. Di hadapannya, layar tablet memperlihatkan rekaman live dari kamera kecil tersembunyi yang dipasang di kancing blazer sang aktris. Suara Nadia terdengar jernih. "Jadi Kak Karina, aku tuh lagi mikir mau buka bisnis beauty bar, yang kayak treatment plus cafe gitu. Tapi ya, aku gak mau yang murahan. Harus premium. Soalnya image aku udah terbentuk kayak gitu di sosmed. Dan aku punya modal sendiri sih, dari saham dan jualan properti juga. Tapi ya, kalau dapat investor yang paham arah brandku, kenapa enggak?" Sang Karina mengangguk dan bertanya, "Saham dan properti dari mana aja kalau boleh tahu? Biar aku bisa bantu riset dan validasi." Nadia tersenyum bangga. Bibirnya seolah tak henti ingin membanggakan dirinya sendiri. "Aku punya saham di Ferratech, terus rumah di Kemang, villa di Puncak, mobil pribadi 2, kadang 3 sih kalau lagi dikasih. Pokoknya aku mandiri, Kak. Bukan tipe yang cuma ngandelin cowok." Alia menggertakkan giginya. Mandiri? Semua itu diberikan oleh Raka, yang mengambilnya dari kehidupan mereka sendiri. Tapi kini Nadia memutar fakta, membuat seolah-olah semuanya adalah hasil jerih payahnya. "Kalau aku share portfolio ke Kak Karina, nanti Kak bantu sounding ke investor global ya? Aku punya koneksi juga ke beberapa pengusaha, salah satunya aku kenal sama CEO bank swasta." Karina tertawa pelan, mengangguk. "Tentu, aku bisa bantu, asal semua portfolio kamu bisa dikonfirmasi."
Dan saat itulah Nadia mengeluarkan dokumen cetak dari tasnya. Sertifikat properti, daftar rekening, bahkan surat kepemilikan kendaraan. Semuanya palsu. Alia melihat logo yang diedit kasar, font yang tidak sesuai, dan nomor-nomor sertifikat yang bahkan berasal dari dokumen-dokumen lama milik Alia sendiri. Ia tahu karena ia yang menyimpannya. Entah bagaimana Nadia bisa menyalinnya. Mungkin dari foto, mungkin dari Raka. Tapi satu hal jelas, Nadia telah menipu bukan hanya dirinya, tapi publik. Malam itu, Alia kembali ke rumah tanpa berkata sepatah kata pun kepada Raka. Di kamarnya, ia membuka berkas di laptop. Satu folder khusus berjudul, Nadia, Topeng Palsu. Ia menyusun semuanya. Rekaman suara, video pertemuan, dokumen palsu, serta tangkapan layar sosial media Nadia dengan caption-caption megalomania. Dan kali ini, ia tak hanya berniat menghancurkan Raka. Ia juga akan menghancurkan Nadia. Langit Jakarta malam itu tampak bersih, dihiasi bintang-bintang yang jarang muncul. Gedung pencakar langit berdiri gagah di segala penjuru. Namun sorotan utama malam itu berada pada sebuah ballroom megah di lantai 46 Hotel Amartya, tempat berlangsungnya acara gala amal networking Prestigi 100, ajang eksklusif yang mempertemukan para pengusaha papan atas, selebritas, dan tokoh publik. Acaranya terbungkus dalam balutan elegan, lampu gantung kristal, alunan jazz klasik, dan aroma champagne mahal yang berbaur dengan parfum haute couture. Di antara tamu-tamu itu, berdiri seorang wanita yang menarik perhatian banyak pasang mata, Nadia Felin. Nadia melangkah anggun melewati karpet merah, mengenakan gaun malam berwarna zamrud dengan belahan tinggi dan detail manik-manik berkilauan. Perhiasan berlian menghiasi leher dan pergelangan tangannya, sementara clutch hitamnya bertatahkan logo brand mahal yang tak asing bagi siapapun di ruangan itu. Aura percaya dirinya begitu kuat. Ia tersenyum ramah kepada para tamu, menerima pujian, bahkan sempat diwawancarai oleh salah satu media gaya hidup yang hadir. Siapa desainer gaunnya, Mbak Nadia? Oh, ini koleksi pribadi aku, Dir. Hadiah spesial dari seseorang yang menghargai selera aku. Yang Nadia tak tahu, semua itu bukan hadiah. Bukan pula miliknya. Itu semua milik Alia. Beberapa minggu sebelumnya, Alia diam-diam mendapat informasi bahwa Nadia akan hadir dalam acara gala tersebut sebagai salah satu pengusaha muda sukses yang akan diperkenalkan dalam segmen khusus malam itu. Nadia, rupanya, mencatut nama Karina Halim dalam proposal sponsorshipnya untuk meyakinkan panitia. Panitia menerima. Karina, yang tak lain adalah alter ego Alia, tercatat sebagai salah satu calon investor Nadia Felin. Alia tertawa getir saat mengetahui hal itu. Betapa jauh gadis itu terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Dan malam itu, Alia datang. Bukan sebagai Karina, bukan pula sebagai tamu undangan umum. Ia datang sebagai istri sah Raka, dan sebagai pemilik sah dari semua kemewahan yang sedang dipamerkan oleh Nadia. Gaun itu, salah satu koleksi langka yang ia beli di Paris. Perhiasan itu, warisan ibunya yang pernah hilang dari brankas. Clutch itu, kado ulang tahun untuk dirinya sendiri. Semuanya, atas nama Alia Putri Handayani. Alia melangkah masuk ke ballroom dengan tenang, mengenakan jumpsuit hitam elegan yang membungkus tubuh rampingnya dengan pas. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya dilapisi merah marun, dan wajahnya wajah perempuan yang tidak lagi bisa ditipu. Semua kepala menoleh. Ia tidak perlu memperkenalkan diri. Banyak yang mengenalnya sebagai istri Raka Dirgantara, salah satu pengusaha muda sukses yang turut menyumbang acara malam itu. Ketika Nadia melihatnya, tubuhnya menegang. Untuk pertama kalinya, senyumnya tidak muncul otomatis. Ia terpaku. Ia tahu, masa mainnya sudah habis. Alia tak langsung mendekat. Ia membiarkan Nadia mencicipi kegelisahan perlahan-lahan. Ia ingin Nadia melihat dirinya tersenyum kepada relasi bisnis, berbincang ringan dengan tamu penting, bersalaman dengan para donatur. Semuanya tanpa berpura-pura. Karena Alia bukan sedang memainkan peran. Dia hanya akan menyelesaikan babak akhir. Tepat pukul 20.15, MC naik ke atas panggung. Suasana ballroom sunyi. Sorotan cahaya beralih ke panggung kecil di tengah ruangan. Suara lembut MC menggema. Malam ini, kami ingin memperkenalkan salah satu pengusaha muda inspiratif,
wanita yang dikenal lewat gaya hidupnya yang sukses, visioner, dan penuh gaya, mohon sambut, Nadia Velin. Tepuk tangan bergema. Nadia naik panggung, senyumnya kembali muncul. Ia berjalan seperti seorang ratu yang memasuki kerajaannya. Sambil berdiri di depan mic, ia memulai. Malam ini saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di sini, di antara para tokoh inspiratif. Perjalanan saya tidak mudah. Tapi dengan tekad dan dedikasi, saya membangun branding pribadi saya sendiri dari nol. Sekarang saya sedang mengembangkan bisnis baru di sektor kecantikan dan gaya hidup premium. Beberapa tamu mengangguk, beberapa mengangkat ponsel untuk merekam. Tapi satu tamu berdiri dari kursinya dan melangkah perlahan ke arah panggung. Alia. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Dan sebelum Nadia bisa melanjutkan kalimatnya, Alia sudah berdiri tepat di samping panggung. Maaf, saya ingin mengatakan sesuatu. MC kebingungan. Tamu-tamu saling berbisik. Suara musik berhenti. Sorot lampu kini menyinari keduanya, Alia dan Nadia. Dua wanita. Satu kebenaran. Dan satu kebohongan. Alia menatap Nadia dengan tajam. Lalu ia membuka tas tangannya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, dan berbicara ke mikrofon dengan suara tenang namun terdengar tegas. Nama saya Alia Putri Handayani. Saya istri sah dari Raka Dirgantara, salah satu donatur utama acara ini. Dan malam ini, saya ingin meluruskan satu hal. Gaun yang dipakai saudari Nadia malam ini, dibeli oleh saya, dengan nomor pemesanan ini. Alia mengangkat bukti pembelian. Perhiasan berlian yang ia kenakan, adalah milik saya, bagian dari warisan ibu saya yang hilang beberapa bulan lalu. Mobil Range Rover putih yang sering ia unggah, terdaftar atas nama PT Dirgantara Utama, perusahaan yang saya dan suami saya miliki. Apartemen yang katanya milik pribadi, unit itu dibeli dengan dana dari tabungan keluarga saya. Atas nama orang lain, tapi sumber dananya jelas. Dan lebih dari itu, semua ini saya kumpulkan dengan bukti konkret. Alia menekan tombol remote kecil. Di layar besar di belakang panggung, muncul slideshow. Foto tangkapan layar percakapan Nadia dengan Karina Halim. Rekaman suara Nadia mengaku menerima fasilitas dari pria bersuami. Foto CCTV Raka dan Nadia memasuki apartemen. Bukti transfer dan manipulasi rekening. Foto bukti dokumen palsu saham dan properti. Nadia membeku. Senyumnya menghilang. Tubuhnya bergeser setengah langkah ke belakang. Semua mata kini memandangnya dengan ekspresi berubah, dari kagum menjadi curiga, kemudian jijik. Seseorang di barisan depan berbisik, itu istri sahnya? Yang lain menimpali, dia nipu semua? Kok bisa? Fotografer berhenti memotret. Seorang relasi bisnis yang tadi menyapa Nadia diam-diam menghapus nomor kontaknya. Perempuan-perempuan sosialita mulai saling menatap dan tertawa kecil dengan penuh sindiran. Tamparan sosial itu tidak berbunyi, tapi terasa memekakan jiwa. Saya tidak akan berpanjang kata. Malam ini saya hanya ingin semua orang tahu siapa yang sebenarnya berdiri di panggung ini, dan siapa yang berdiri di baliknya, mendanai semua ini tanpa tahu dirinya sedang dihancurkan. Alia menatap Nadia sekali lagi, kemudian berkata pelan. Kebohongan akan selalu punya tanggal kadaluarsa. Dan malam ini, kadaluarsamu datang, Nat. Ia turun panggung dengan anggun, tanpa menoleh ke belakang. Nadia tetap berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, tangan gemetar, dan semua perhatian, yang dulu ia dambakan, kini menjadi pisau yang menusuk dirinya sendiri. Ketika Alia keluar dari ballroom, angin malam menyambut wajahnya. Ia menarik napas panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada tawa. Hanya kelegaan. Pertempuran sudah selesai. Dan dalam hening malam Jakarta, seorang wanita berjalan menuju mobilnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang memilih melawan dengan elegan, menghancurkan musuhnya di medan yang mereka pilih sendiri. Setelah malam yang membakar seluruh topeng kepalsuan itu, dunia Raka Dirgantara tak lagi sama. Ia tak langsung bicara pada siapapun saat keluar dari ballroom Hotel Amartya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun malam itu sejuk. Di dalam mobil, ia duduk diam seperti patung,
menatap kosong ke jendela. Tangan kirinya mencengkeram erat setir mobil, seolah itu bisa menahan gelombang rasa malu yang menyapu dirinya. Semua orang melihat. Semua orang tahu. Dan yang paling menyakitkan, Alia tahu dan bertindak. Ia tidak hanya membongkar Nadia, tapi juga membuka aib Raka sendiri, di hadapan kolega, investor, dan relasi penting. Raka tak hanya kehilangan muka, ia kehilangan harga diri. Pagi harinya, Raka terbangun di unit apartemen yang dulunya ia gunakan untuk melarikan diri dari rumah. Ia sempat membeli unit itu diam-diam atas nama rekan bisnis, sebagai tempat bersantai, atau lebih tepatnya, sebagai markas rahasia pengkhianatannya. Pagi ini, apartemen itu terasa hampa. Semua barang milik Nadia telah ia minta untuk dikemas oleh staf. Tanpa ia sadari, keputusan itu keluar dari mulutnya begitu saja tadi malam, setelah pesta berakhir dengan rasa malu membara. Ia masih bisa mendengar suara Nadia di telinganya. "Raka, please. Ini cuma salah paham. Mereka memelintir semuanya. Aku bisa jelasin?" Tapi Raka menatap Nadia dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan cinta, bukan gairah, bahkan bukan benci. Hanya jijik. Hari itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu apartemen. Di hadapannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Di tangannya, iPad yang menampilkan sejumlah unggahan sosial media. Ia scroll pelan. Video pembongkaran Alia sudah viral. Komentar penuh cemoohan untuk Nadia membanjiri akun Instagramnya. Beberapa brand yang sempat bekerja sama dengan Nadia mulai menarik dukungan. Bahkan akun gosip sudah menyandingkan foto Nadia dan Alia dengan judul, "Istri sah versus si pencuri gaya hidup." Semua pujian yang dulu melambungkan Nadia, kini menjadi batu yang menghantamnya jatuh ke tanah. Dan di tengah semua itu, Raka mulai melihat hal yang selama ini ia abaikan. Foto-foto lama Nadia yang terlalu disunting. Caption yang terlalu dibuat-buat. Cerita, kerja keras, yang tidak pernah benar-benar terdokumentasi. Kemewahan yang ia banggakan, semuanya ternyata adalah pantulan dari hidup Alia. Bukan milik Nadia. Bahkan gaun-gaun yang dulu ia puji, ternyata dibeli oleh Alia. Bahkan bracelet yang ia lihat di tangan Nadia saat liburan ke Bali, sekarang ia tahu, itu warisan mertuanya. Raka merasa bodoh. Sore harinya, Nadia muncul di apartemen. Ia datang dengan wajah lelah dan makeup yang luntur. Tidak lagi bersinar seperti biasanya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja ditarik paksa dari mimpi dan dilempar ke dunia nyata. "Raka," panggilnya lirih. "Kita bisa bahas ini baik-baik." Raka hanya menatapnya sekilas. Ia duduk di kursi makan, tangan menyilangkan dada. Tatapannya kosong, tapi tegas. Apalagi yang mau dibahas? Nadia berjalan pelan ke arahnya. Semua yang Alia tunjukin, itu nggak sepenuhnya benar. Banyak yang dia manipulasi. Aku emang salah, aku ngaku. Tapi aku juga sayang sama kamu. Aku nggak pernah manfaatin kamu, Rak. Aku serius. Raka menyipitkan mata. "Sayang?" Suaranya serak, namun mengandung amarah terpendam. "Sayang sama siapa? Sama aku, atau sama dompetku?" Nadia terdiam. "Gaun, tas, mobil, properti, perhiasan, semua kamu pakai seolah milik kamu. Kamu bahkan bangga pamerin itu di depan orang-orang. Kamu tahu itu milik siapa? Istri gue. Bukan kamu. Tapi kamu nikmati seolah-olah kamu ratu." "Rah." "Dan gue yang lebih bego," potong Raka, suaranya naik 1 oktav. "Gue percaya semua omongan lo. Gue bela lo waktu teman-teman gue bilang lo cuma pamer. Gue dukung lo waktu lo bilang pengen bikin bisnis. Gue ninggalin rumah karena lo. Ninggalin istri yang gak pernah kurangin apapun dari gue. Semua karena lo." Nadia merunduk, air mata mulai menetes di pipinya. "Aku cuma pengen terlihat layak buat kamu." "Tapi lo gak pernah jadi layak," bentak Raka, kini berdiri. "Lo jadi bayangan dari Alia. Semua yang lo tampilkan cuma fotokopi buram dari istri gue." Ia memutar badannya, berjalan ke arah pintu. "Selesai, Nat." Nadia mendekat, memegang lengan Raka. "Kita bisa mulai dari awal lagi.
Tanpa bohong. Aku bisa berubah. Raka menatap tangannya, lalu pelan-pelan menariknya lepas. Kita nggak pernah mulai dengan jujur. Jadi mana bisa kita ulang? Ia membuka pintu apartemen. Isyarat jelas bahwa Nadia harus keluar. Ambil barang kamu. Malam ini kamu harus keluar dari sini. Nadia berdiri kaku. Matanya bengkak. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dulu begitu ia kendalikan dengan senyum dan tubuh, kini memandangnya seperti racun. Rak please. Raka menggeleng pelan. Gue udah cukup malu. Jangan tambah panjang lagi. Dan untuk pertama kalinya, Nadia tidak mendapat apa yang ia mau. Ia tidak bisa menang dengan air mata. Tidak bisa menyelamatkan diri dengan alasan cinta. Tidak bisa memperbaiki kehancuran dengan maaf. Semua sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, Nadia pergi dengan koper kecil dan wajah kosong. Dunia luar menunggu untuk mencabik-cabik reputasinya yang sudah hancur. Dan di dalam apartemen itu, Raka duduk lagi, kali ini dalam diam yang berbeda. Ia menatap meja, dan mendapati sebuah foto lama. Foto dirinya dan Alia, saat ulang tahun pernikahan ketiga. Wajah Alia tersenyum bahagia. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis. Ia menangis bukan karena kehilangan Nadia. Tapi karena ia sadar, yang ia sia-siakan adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupnya. Suasana ballroom masih berdenyut dengan bisikan. Meski lampu sorot telah redup, efek dari ledakan kebenaran yang dilontarkan Alia belum benar-benar surut. Wajah-wajah yang tadi berseri dalam pesta kini berubah menjadi penuh rasa ingin tahu, syok, bahkan geli. Dan di tengah itu semua, berdiri 3 orang, Alia, Raka, dan Nadia. Raka baru saja memasuki ruangan, wajahnya kusut, dasinya longgar, seperti orang yang baru sadar telah membakar rumahnya sendiri. Ia menatap Alia dengan campuran panik dan harap, sementara Nadia, yang masih berdiri di panggung, tampak seperti artefak rusak, berkilau namun hancur di dalam. Alia memutar tubuhnya ke arah mereka. Langkahnya tenang. Gaun hitamnya menyapu lantai dengan anggun seperti tirai penutup sebuah pertunjukan. Ia berdiri di hadapan Raka dan Nadia. Mata semua orang terpaku. Kalian cocok, kata Alia pelan, namun terdengar jelas. Satu suka bohong. Satu lagi terlalu mudah dibohongi. Raka mencoba bicara. Alia, aku. Alia mengangkat satu telapak tangan kecilnya. Sebuah isyarat untuk diam yang begitu berkelas, namun menusuk. Ia menatap langsung ke mata pria yang pernah ia cintai setengah mati itu. Aku nggak akan marah. Aku juga nggak akan menangis. Karena air mata itu, sayangnya, udah habis jauh sebelum kalian sadar kalian saling menghancurkan aku. Wajah Raka mulai merah, entah karena malu atau karena luka yang baru sadar ditorehkan oleh tangannya sendiri. Lalu Alia menghadap ke Nadia. Ia mendekat, pelan, lalu berkata dengan suara cukup keras untuk didengar para tamu yang kini diam 1000 bahasa. Kamu pintar main peran. Tapi kamu salah panggung, Nat. Ini dunia nyata, bukan Instagram. Di sini, semua yang kamu pamerin harus bisa dibuktikan. Nadia menunduk. Tapi Alia belum selesai. Next time, kalau mau pura-pura kaya, jangan pakai uang istri sah. Boom. Kalimat itu meledak. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu amarah. Dan seperti gong penutup konser, ruangan mendadak senyap. Raka menunduk. Nadia menggigit bibirnya. Dan Alia, wanita yang malam itu tidak hanya menang, tapi mengukuhkan dirinya sebagai ratu dalam pertempuran batin paling kejam, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tamu-tamu membuka jalan. Beberapa bahkan menatapnya dengan kekaguman yang tidak mereka sembunyikan. Seorang sosialita tua sempat berbisik pada temannya, itu perempuan kelas 1. Bukan main. Di luar hotel, malam terasa berbeda. Udara dingin menggigit kulit, tapi Alia merasa ringan. Seperti baru selesai menanggalkan mantel berbobot bertonton yang selama ini menutup jiwanya. Sopirnya membuka pintu mobil. Tapi sebelum masuk, Alia menatap langit malam Jakarta. Kota yang selama ini menyimpan begitu banyak kepalsuan, namun juga menjadi tempat ia menemukan kembali jati dirinya. Dalam hati, ia mengucapkan selamat tinggal.
Selamat tinggal pada perempuan bodoh yang pernah menutup mata atas pengkhianatan. Selamat tinggal pada rumah yang hanya berisi basa-basi dan kesepian. Selamat tinggal pada cinta yang tidak layak. Dan selamat datang untuk kebebasan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Raka berubah drastis. Setelah malam itu, berita tentang skandal cintanya menyebar luas. Beberapa kontrak bisnis ditangguhkan. Kredibilitasnya sebagai pengusaha, visioner, mulai diragukan. Ia tampil di depan media beberapa kali, mencoba mengklarifikasi, tapi kerusakan sudah terjadi. Nadia? Ia menghilang dari media sosial. Akun Instagramnya hilang. Bisnis yang ia bangun dari branding palsu, runtuh seperti kartu domino. Ia menjadi bahan olok-olok, meme, dan simbol kemewahan imitasi. Dan Alia? Ia pindah ke apartemen penthouse milik pribadinya. Menjalani kehidupan baru dengan tenang. Ia mengambil kursus singkat di bidang manajemen investasi, sesuatu yang dulu hanya menjadi hobi. Ia mulai aktif dalam komunitas pemberdayaan perempuan, terutama para istri yang mengalami pengkhianatan serupa. Dalam satu wawancara podcast, Alia ditanya, "Apa hal tersulit dari semua yang ibu lewati?" Ia tersenyum, tenang, mengakui bahwa orang yang paling kita percayai bisa jadi orang yang paling kita tidak kenal. Tapi begitu kita tahu, kekuatan akan datang sendirinya. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, dengan secangkir teh hangat. Angin lembut menggerakkan helai rambutnya. Di pangkuannya, sebuah buku terbuka, tapi matanya menatap jauh ke kota. Di bawah sana, dunia terus sibuk, gaduh, penuh drama. Tapi di tempatnya, di jiwanya, ada keheningan. Keheningan yang tidak lagi kosong, tapi penuh dengan makna. Dan jauh di dalam dirinya, Alia tahu, ia sudah menang. Hidup tidak selalu memberi hadiah dalam bentuk keajaiban. Kadang, ia menyamar sebagai kehilangan, luka, dan pengkhianatan. Tapi bagi Alia, hadiah terbesarnya justru datang dalam bentuk kesadaran bahwa dirinya sendiri, harga dirinya, keteguhannya, keanggunannya, adalah hal yang paling berharga. Sudah setahun sejak malam itu. Pesta mewah, tamparan sosial, dan pengkhianatan yang dibongkar di depan umum kini hanya menjadi catatan di masa lalu. Orang-orang sudah lupa skandal itu. Dunia terus sibuk dengan drama berikutnya. Namun, Alia tidak melupakan. Bukan karena ia belum move on, tapi karena kenangan itu adalah jejak pertumbuhannya. Kini, Alia menjalani hidup dengan cara yang jauh berbeda. Ia bukan lagi istri dari seseorang yang hanya memamerkan keberhasilannya. Ia adalah pemilik kisahnya sendiri. Ia mendirikan yayasan untuk memberdayakan perempuan, terutama mereka yang pernah merasa terperangkap dalam hubungan yang mematikan harga diri. Ia memberi ruang, membagi cerita, dan membuka mata banyak wanita tentang pentingnya mengenali nilai diri sendiri sebelum terjebak dalam definisi cinta yang menyiksa. Alia bukan perempuan yang keras. Ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia memilih menjadi angin sejuk yang tetap bisa menumbuhkan, bahkan setelah diterjang badai. Dan itu, bagi banyak orang, adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa ditemukan setelah patah, lalu membangun diri dari serpihan yang berserakan. Raka? Ia sempat mencoba menghubungi Alia. 1, 2 kali. Tapi tidak pernah mendapat jawaban. Karena beberapa pintu, jika sudah tertutup oleh harga diri, tidak lagi bisa diketuk dengan penyesalan. Nadia? Hilang dari dunia gemerlap. Terakhir terdengar, ia tinggal di luar negeri, memulai dari nol, jauh dari sorotan. Dan Alia? Ia bahagia. Bukan karena menemukan cinta baru, bukan karena pembalasan dendam berhasil, tapi karena ia telah menemukan dirinya kembali. Di dinding ruang kerjanya, tergantung satu lukisan abstrak berwarna hitam dan emas. Teman seniman yang membuatnya pernah berkata, "Ini lukisan tentang gelap dan terang. Tentang luka yang akhirnya bersinar." Di bawah lukisan itu, ada kutipan kecil yang disematkan Alia sendiri, kutipan yang menjadi mantra hidupnya sekarang. "Aku tidak kehilangan suami. Aku kehilangan ilusi. Dan itu pembebasan terbaik dalam hidupku." Sebab cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tidak membuatmu bersaing dengan bayangan. Cinta sejati
tidak pernah menyembunyikanmu dari dunia. Dan jika cinta sejati tidak ditemukan di luar sana, Alia tahu, ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri.